Miss, don't move. I need to talk to you alone. And I need you to put your hands up, please. Di masa depan, para ilmuwan menemukan bahwa selama ini manusia normal hanya bisa menggunakan maksimal 10% dari kemampuan otaknya. Tapi bagaimana jika seseorang mampu menggunakan 100%? Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah film sains fiksi dari tahun 2014. Film ini bercerita tentang Lucy, seorang mahasiswi biasa yang tanpa sengaja terjebak dalam bisnis gelap. Namun, sebuah kejadian tak terduga membuatnya mampu mengakses 100% dari kemampuan otaknya, membuka kekuatan luar biasa sekaligus membawa ancaman mematikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Oke, langsung saja, inilah film berjudul Lucy. Film dimulai dengan Lucy yang sedang bersama pacarnya, Richard. Ia meminta Lucy untuk mengantarkan sebuah koper ke seorang pria bernama Mr. Zhang di sebuah hotel. Richard tidak mau menjelaskan apa isi koper itu, hanya meminta Lucy untuk percaya padanya. Lucy terus mendesak, menanyakan apa sebenarnya isi koper itu dan kenapa Richard tidak menyerahkannya sendiri. Richard akhirnya mengatakan bahwa koper tersebut hanya berisi dokumen, namun terkunci dengan kode PIN yang hanya diketahui oleh Mr. Zhang. Untuk meyakinkan Lucy, Richard menyebut bahwa ia akan dibayar $1.000 dari pekerjaan ini, dan mereka bisa membaginya berdua jika Lucy mau membantu. Ia juga menambahkan bahwa dirinya sudah sering melakukan pekerjaan semacam ini. Lucy menolak dengan alasan ia harus pulang untuk belajar menghadapi ujian. Namun Richard tiba-tiba memborgol koper itu ke tangan Lucy, lalu memohon agar Lucy mau mengantarkannya. Ia bahkan memberi Lucy $500 di muka untuk risiko pekerjaan tersebut. Dengan kesal, Lucy akhirnya terpaksa pergi ke resepsionis untuk menyerahkan koper itu, karena pergelangan tangannya sudah terikat borgol. Di meja resepsionis, Lucy mengatakan ingin bertemu dengan Mr. Zhang. Karena panik, ia bahkan menyebut namanya sendiri sebagai Richard, berharap itu memudahkan pertemuan. Namun situasinya berubah mencekam. Beberapa pria berbaju hitam datang, menembak Richard tepat di depan pintu kaca, lalu menyuap resepsionis agar diam. Mereka kemudian menyeret Lucy menuju kamar Mr. Zhang. Saat dibawa masuk, Lucy mendapati Mr. Zhang sedang membunuh seseorang. Ia mual dan hampir muntah melihat darah berceceran. Mr. Zhang lalu keluar dengan tangan berlumuran darah, berbicara dengan anak buahnya dalam bahasa Korea yang tidak dimengerti Lucy. Ketakutan, Lucy memohon agar ada seseorang yang bisa berbahasa Inggris, menjelaskan bahwa dirinya hanya disuruh mengantarkan koper itu. Mr. Zhang akhirnya menelpon seorang penerjemah. Melalui sambungan telepon, ia menyuruh Lucy membuka koper tersebut. Mr. Zhang menuliskan kode di atas kertas lalu keluar ruangan bersama anak buahnya. Semua orang bersembunyi di balik kaca anti peluru, seolah-olah koper itu bisa saja berisi bom. Lucy yang gemetar tidak punya pilihan lain selain membuka koper itu. Begitu terbuka, ia menemukan 4 bungkus bening berisi zat kristal berwarna biru. Ia melaporkan isi koper itu kepada penerjemah, yang kemudian menyampaikannya pada Mr. Zhang. Untuk menguji isi paket, Mr. Zhang membawa seorang pria dan memaksanya menghirup serbuk biru itu. Reaksi pria tersebut sangat aneh. Ia seperti kehabisan napas, lalu tiba-tiba tertawa histeris dengan air liur bercucuran. Melihat hal itu, Mr. Zhang langsung menembaknya di kepala tanpa ragu. Mr. Zhang kemudian menawarkan pekerjaan kepada Lucy. Ia menangis, mengatakan tidak butuh pekerjaan, tapi anak buah Zhang memukulnya hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, sebuah adegan perkuliahan memperlihatkan seorang profesor yang menjelaskan bahwa manusia rata-rata hanya menggunakan 10% kapasitas otaknya, meskipun telah menciptakan berbagai teknologi canggih. Ia menambahkan bahwa lumba-lumba adalah makhluk hidup dengan kapasitas otak tertinggi yang pernah diketahui, sekitar 20%. Hal ini memungkinkan mereka memiliki sistem ekolokasi yang jauh lebih efisien daripada sonar buatan manusia. Lucy terbangun di sebuah kamar asing, hanya mengenakan pakaian dalam, dengan perban berlumuran darah di perutnya. Saat keluar, ia melihat Mr. Zhang bersama gengnya dan seorang pria yang tampak seperti dokter. Lucy diberitahu bahwa sebungkus kristal biru, obat bernama CPH4, telah ditanam di perutnya. Mereka meyakinkannya bahwa tidak ada organ tubuh yang diambil, hanya paket itu yang dimasukkan. Lucy lalu dipertemukan dengan 3 orang lain yang mengalami hal serupa. Mereka diberi paspor dan tiket pesawat menuju Eropa,
dengan ancaman bahwa keluarga mereka akan diincar jika mencoba kabur. Wajah mereka ditutupi, lalu masing-masing dikirim ke tujuan. Beberapa waktu kemudian, Lucy tersadar di sebuah ruangan asing. Ia mencoba tetap tenang, tapi dua pria yang berbicara dalam bahasa Mandarin membuka penutup wajahnya. Salah satunya mulai melecehkannya, dan ketika Lucy melawan, ia dipukul dan ditendang berkali-kali di perut. Tendangan itu membuat paket obat dalam tubuhnya pecah, zat biru pun menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Lucy kejang hebat, sebelum akhirnya ia mulai merasakan perubahan aneh. Kembali ke ruang kuliah, sang profesor menjelaskan bahwa jika manusia bisa menggunakan 20% kapasitas otak, mereka akan memiliki akses penuh untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Tubuh manusia terdiri dari 100 miliar neuron, namun hanya sebagian kecil yang bisa diakses dengan kapasitas otak normal. Ia menambahkan bahwa di 40%, seseorang bisa mengendalikan orang lain, bahkan materi di sekitarnya. Seorang mahasiswa bertanya apa yang akan terjadi jika seseorang mencapai 100%, tapi sang profesor tidak bisa menjawabnya. Sementara itu, Lucy mulai sadar kembali. Ia duduk tenang di kursi ketika seorang pria masuk ke ruang tahanannya. Lucy menggoda pria itu, membuatnya lengah, lalu menghantamnya hingga pingsan. Dengan cepat, Lucy membebaskan diri. Efek obat dalam tubuhnya membuatnya bergerak dengan kekuatan luar biasa. Ia keluar dari ruang tahanan, membunuh semua orang yang menghalangi, lalu melahap makanan yang tersedia untuk memulihkan tenaga. Dengan tenang, ia bahkan mencabut peluru yang bersarang di lengannya sendiri. Setelah itu, ia mengumpulkan semua senjata yang ada dan keluar. Di luar, Lucy melihat dua sopir taksi. Ia bertanya apakah mereka bisa berbahasa Inggris. Saat sopir pertama menjawab tidak, ia langsung menembaknya. Lucy kemudian menodong sopir satunya dan memaksanya mengantar ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Lucy menyadari sesuatu yang baru. Ia bisa mendengar percakapan orang yang sedang menelpon dari jarak jauh dengan jelas. Sesampainya di rumah sakit, ia menyuruh sopir menunggunya, lalu masuk ke dalam. Lucy juga mulai bisa membaca tanda dan tulisan asing yang sebelumnya tak pernah ia pahami. Lucy masuk ke ruang operasi padahal sedang ada operasi otak berjalan. Mereka menyuruhnya pergi, tapi ia mengabaikan dan mengatakan itu urgen. Ia ingin dokter mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Dari monitor, ia melihat kondisi otak pasien di meja operasi dan kemudian dengan dingin mengatakan pasien itu tak akan selamat karena tumor sudah menyerang korteks di sisi kanan. Lucy lalu memerintahkan sang ahli bedah mengeluarkan paket obat yang bocor dari perutnya. Ia menolak diberi bius dan tetap bicara saat dokter bekerja di dalam tubuhnya. Di tengah operasi, Lucy menelpon ibunya. Lucy bercerita tentang kenangan masa kecilnya, lalu mengakhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih. Dokter mengeluarkan paket itu, tersisa sekitar 500 gram. Ketika ditanya berapa yang masih ada dalam tubuhnya, dokter hanya bisa menjelaskan setelah mengetahui obat apa itu. Lucy menyebut namanya, CPH4. Dokter menjelaskan bahwa CPH4 diproduksi secara alami dalam jumlah amat kecil pada wanita hamil di minggu ke-6 kehamilan untuk membantu pembentukan tulang dan otot janin. Efeknya bagai sebuah bom atom. Ia heran Lucy masih hidup dengan jumlah yang bocor ke tubuhnya. Lucy hanya menjawab bahwa ia tidak akan hidup lama. Setelah keluar dari rumah sakit, kemampuan barunya semakin jelas. Ia bisa melihat akar pohon di bawah lantai dan bagaimana semua bagian terhubung satu sama lain. Lucy lalu mendatangi markas Mr. Zhang. Ia membunuh semua anak buahnya dan masuk ke kamar bos itu yang sedang santai merawat dirinya. Lucy menancapkan dua pisau sehingga tangan Mr. Zhang terpaku di kursi, lalu menanyakan kemana ketiga kurir lainnya dikirim. Saat Mr. Zhang tetap bungkam, Lucy meletakkan tangan di kepala sang bos dan membaca memorinya. Ia mendapatkan informasi bahwa mereka dikirim ke Berlin, Paris, dan Roma berdasarkan tiket penerbangan. Lucy kembali ke apartemen teman sekamarnya dan meminjam laptop. Sambil temannya masih berbicara santai tentang hari itu, Lucy sudah tahu semua yang akan diucapkan. Ia meneliti sendiri apa yang terjadi pada dirinya dan menemukan penelitian Profesor Norman. Ia langsung menelepon. Profesor sempat mengira ini lelucon dari teman putrinya. Lucy meyakinkan bahwa ia telah membaca semua makalah, ribuan halaman, dan benar-benar menguasainya. Ia lalu menguasai layar televisi Profesor, muncul di sana lewat panggilan video, menjelaskan bahwa ia kini mampu mengendalikan perangkat dasar seperti TV, laptop, radio, bahkan sinyal cahaya. Lucy mengaku tak lagi merasakan sakit, ketakutan, atau emosi manusia biasa.
Pengetahuan mengalir dalam kepalanya tanpa henti, dan ia merasa waktunya tinggal sedikit, seolah ajal mendekat. Ia meminta saran, apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan itu? Profesor menasihati Lucy agar ia meneruskan semua pengetahuan yang kini ia miliki, sama seperti sebuah sel sederhana yang terus berkembang sepanjang waktu. Lucy menyetujuinya, lalu berkata ia akan menemuinya dalam 12 jam. Sebelum pergi, Lucy memberikan resep cetakan pada temannya, menyebutkan bahwa fungsi ginjal dan hatinya mulai gagal dan ia harus mengubah gaya hidupnya. Di luar, Lucy telah dinyatakan buronan. Untuk menghindari kejaran, ia segera mengubah penampilannya dan menyamarkan diri. Tak berhenti di situ, Lucy menghubungi pihak kepolisian, memberikan rincian lengkap tentang para kurir yang membawa CPH-4. Ia menjelaskan bagaimana obat itu disembunyikan dalam tubuh mereka, sekaligus memperingatkan agar berhati-hati saat mengeluarkannya karena zat itu sangat berbahaya. Lucy juga mengatakan ia akan membutuhkan obat-obatan itu nanti. Semua data ia kirim langsung ke komputer milik detektif Del Rio. Hasilnya, ketika para kurir tiba di bandara, aparat militer sudah menunggu dan menangkap mereka segera. Hanya satu kurir yang sempat kabur, tapi akhirnya juga tertangkap. Pada titik ini, kapasitas otak Lucy sudah mencapai 40%. Lucy kemudian naik pesawat menuju Paris. Saat meneguk champagne, tubuhnya mulai terasa aneh, tangannya hilang rasa, dan seakan tubuhnya menguap perlahan. Panik, ia masuk ke toilet pesawat, merasa tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Untuk menyelamatkan diri, ia memutuskan menelan lagi CPH-4. Pramugari mencoba memaksa masuk, tapi Lucy tetap terkunci di dalam. Lucy terbangun di sebuah rumah sakit di Paris. Seorang perawat kaget melihatnya masih hidup, lalu segera memanggil dokter dan juga Del Rio, perwira yang sebelumnya ia hubungi. Lucy berpakaian dan bersiap meninggalkan rumah sakit, tapi Del Rio dan timnya menghadangnya. Ketika mereka mendekat dengan senjata terarah, Lucy hanya mengangkat dua jarinya, membuat semua petugas tertidur seketika. Tanpa menyentuh, ia bahkan mengeluarkan peluru dari pistol Del Rio. Lucy lalu bertanya apakah paket-paket obat sudah diamankan. Del Rio mengiyakan dan menunjukkan lokasinya, tapi Lucy mengatakan lebih baik jika paket itu disimpan olehnya. Saat itu kapasitas otaknya sudah mencapai 50%. Di mobil Del Rio, ia melihat pancaran sinyal ponsel di udara dan segera menelusuri sinyal itu untuk menemukan posisi Mr. Zhang. Lucy meminta mengemudi, tapi Del Rio menolak karena mobil itu milik polisi. Lucy tetap memindahkan tubuhnya ke kursi penumpang hanya dengan pikirannya, lalu mengambil alih kemudi. Ia melaju ugal-ugalan, menabrak kendaraan lain demi mencapai tujuan lebih cepat. Ketika Del Rio bertanya, Lucy mengaku bahkan belum pernah menyetir sebelumnya, tapi ia tak punya waktu. Sementara itu, anak buah Mr. Zhang menyerang rumah sakit, menembak polisi dan staf yang mencoba menghentikan mereka. Mereka mulai membedah tubuh para kurir untuk mengambil kembali paket obat, lalu menembak mati para kurir setelahnya. Beberapa mobil polisi mencoba mengejar, tapi Lucy membuat mereka semua kecelakaan di jalan. Lucy berhasil mengalahkan semua tentara dan rintangan di hadapannya hingga akhirnya sampai di rumah sakit. Ia meminta koper yang berisi obat, namun pemiliknya menolak dan memerintahkan anak buahnya menyerang. Saat itu, kapasitas otak Lucy sudah mencapai 60%. Hanya dengan berjalan santai dan menggerakkan tangannya, ia menjatuhkan semua musuh dengan mudah. Lucy mengambil obat yang sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh para kurir, lalu mengeluarkan sendiri obat terakhir yang masih tersisa. Ketika Rio berkata bahwa ia sebaiknya pergi sendiri karena tidak membutuhkan siapapun, Lucy justru menciumnya dan memintanya tetap ikut, hanya sebagai pengingat. Ia lalu menandai lokasi profesor di peta. Lucy menghubungi sang profesor, lalu pergi menemuinya bersama Rio. Profesor ternyata sudah mengundang para ilmuwan terbaik untuk membantu mempelajari kasus Lucy. Namun sebelum ia memperkenalkan mereka, Lucy langsung berkata bahwa ia sudah mengenal mereka semua, karena semua informasi kini tersimpan di dalam otaknya. Untuk membuktikan kemampuannya, Lucy menyentuh salah satu profesor dan menyebutkan peristiwa yang pernah dialami putrinya di masa lalu. Ia lalu menjelaskan bahwa waktu adalah ukuran utama kehidupan, dan segala yang ada di dunia ini bergantung padanya. Sementara Lucy menjelaskan hal tersebut, Mr. Zhang bersama 25 orang anak buahnya mulai menyerbu universitas. Lucy meminta Rio menjaga pintu, sementara ia melanjutkan diskusi dengan para profesor. Mr. Zhang membunuh semua penjaga di luar, sementara pasukannya menggeledah setiap ruangan, menembak siapapun yang mereka temui.
Lucy kemudian meminta para profesor menyuntikkan sisa obat ke dalam tubuhnya agar otaknya bisa mencapai 100% lebih cepat. Setelah itu, ia berencana mengunduh semua pengetahuan yang ia miliki ke dalam sebuah komputer untuk diwariskan sebelum ia mati. Profesor sempat ragu, mengatakan dosis itu terlalu besar dan pengetahuan sebesar itu mungkin terlalu berbahaya bagi umat manusia. Sementara itu, Mr. Zhang dan pasukannya terus bergerak maju, menembak mati semua yang menghadang mereka. Rio bersama beberapa polisi lainnya sudah bersiap untuk menahan mereka di depan pintu ruangan Lucy. Saat semua obat sudah masuk ke tubuhnya, cairan hitam aneh mulai merembes dari tubuh Lucy. Cairan itu meraih benda-benda di ruangan dan komputer, hingga akhirnya seluruh ruangan berubah menjadi putih kosong. Dari cairan hitam tersebut, terbentuk sebuah komputer canggih yang disebut Profesor sebagai komputer generasi baru. Di luar ruangan, baku tembak brutal terjadi antara pasukan Mr. Zhang dan para polisi. Mr. Zhang mencoba masuk, sementara anak buahnya menggunakan bahan peledak. Saat ledakan mengguncang ruangan, tubuh Lucy yang duduk di kursi tiba-tiba terpental mundur melintasi waktu, seolah dilindungi dari dampak ledakan. Ia melayang jauh ke masa lalu, melewati era modern, zaman sebelum ada teknologi, sebelum manusia ada, bahkan hingga sebelum bumi dihuni makhluk hidup. Di akhir perjalanan itu, ia menemukan seekor kera purba seperti yang ditampilkan di awal film. Lucy menyentuhnya, lalu kembali ke kenyataan, ke ruangan tempat ia tengah mentransfer informasi ke komputer. Saat itu, kapasitas otaknya sudah mencapai 99%. Tepat ketika Mr. Zhang berhasil masuk dan menodongkan pistol ke kepalanya, Lucy mencapai 100%. Mr. Zhang mencoba menembak Lucy, tapi pelurunya melesat begitu saja karena tubuh Lucy sudah lenyap, meninggalkan hanya pakaian yang ia kenakan. Marah dan putus asa, Mr. Zhang mengarahkan pistolnya ke para profesor. Namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, Rio datang dan menembaknya, menyelamatkan semua orang di ruangan. Sementara itu, struktur komputer raksasa yang terbentuk dari tubuh Lucy terus menyelesaikan prosesnya. Saat transfer pengetahuan mencapai puncak, sebuah flash drive keluar dari dalam struktur itu dan jatuh ke tangan Profesor Norman. Begitu drive itu diterima, seluruh struktur hitam raksasa itu runtuh dan menghilang, seolah tak pernah ada. Flash drive tersebut berisi semua pengetahuan yang Lucy kumpulkan saat otaknya mencapai 100% kapasitas, pengetahuan yang melampaui batas manusia. Di akhir, sebuah pesan muncul melalui ponsel Rio. Hanya ada satu kalimat. Aku ada di mana-mana. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.